Karena gini kan Mas, kita ngelihat setelah pangan, sandang, papan. Tapi ternyata hasil survei Bappenas itu kuota yang ketiga. Papan, sandang, pangan, kuota. Kuota. Iya. Jadi Ini tidak hanya sekedar mengenalkan internet, namun menyampaikan apa manfaatnya internet saat ini ke depan dan untuk kemakmuran secara umum ekonomi di pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabar? Baik, seperti biasa, kalau melihat studio ini kita pasti akan bersama tokoh-tokoh penting. Nah, salah satunya sudah hadir bersama kami di sini di studio yang luar biasa ini. Ada dua orang penting hari ini. Beliau adalah Pak Marwan Oba Asir selaku Chief Corporate Affair atau CCO XL Axiata. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Kapan nyampe Pak dari Jakarta? Saya kemarin sore. Oh, kemarin sore. Kemarin Ini berarti sore. hari kedua Pak ya? Ini hari kedua. Oke, kita tanya nanti kegiatannya beliau apa saja ya. Kemudian di samping beliau ada Pak Dodi Arianto selaku Regional Group Head ACE Region. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Berarti penguasa NTB beliau ya? Di bawah beliau ini. Iya Pak. areanya. Kita mulai dari tahun 2015 kalau nggak salah Pak. Itu branding XL tuh hampir 95% di Lombok ya. Branding XL 90%. Orang Lombok kalau nggak pakai XL bukan orang Lombok. Bahkan seperti itu brandingnya. Tapi saya ke program nasional dulu Pak. Seperti apa sih ekspansi dari XL Axiata ini terutama secara nasional? Seperti apa Pak program-programnya? Memang Excel Axiata terus kembangkan coverage-nya. Iya, iya. Coverage-nya secara nasional, terutama area-area di luar Jawa. Karena di Jawa itu kan sudah padat ya. Sudah Iya. sangat padat dan kita perlu kembangkan area-area luar Jawa ya. Baik Sumatera, kemudian Bali, NTB, Sulawesi, Kalimantan. Nah, salah satu fokus area adalah NTB. NTB ini sebetulnya area yang win more area kita. Kenapa dibilang win more? Karena memang area ini sejak tahun 96, sejak dikukuhkan menjadi area pariwisata ya. XL sudah hadir. Gitu, Pak. XL udah ada. Keren. Jadi kita punya lebih dari 4.000 base station di sini dan kita fokus ke area ini. 81% populasi mungkin menggunakan Excel ya. Saat ini, Pak? Saat ini. Iya, keren. Berarti Dan- kalau dihitung Pak sudah berapa tahun tuh Pak? Sampai saat ini? 96 sampai sekarang udah hampir 28 tahun ya. Oh, keren ya. Excel berada di Lombok dan Lombok yang nomor 1 Excel. Yes. 81% ya. 1% lah ya penduduknya menggunakan Excel. Oke. Dan kita happy dengan mengembangkan Lombok dan Lombok memang karena pendidikan juga ya di Lombok Ya, juga betul, maju ya kan. Dan juga masyarakat Lombok yang religius ya. 1000 masjid. Iya, 1000 masjid keren. Negeri 1000 masjid. Pulau Pulau 1000 1000 masjid. Jadi kita melihat Lombok ini sangat potensial ya, untuk dikembangkan terus. Dan areanya utamanya 4G. Apalagi pengguna broadband-nya jangan tinggi ya, di Lombok. Oke. Dengan program yang ada di pusat, apakah banyak program-program yang sinkron atau match dengan yang ada di Nusa Tenggara Barat, Pak? Kita mengutamakan memang area-area yang selain broadband ya. Kita ada CSR. CSR-nya juga awal akhirnya kita punya salah satu, saya agak jam loncat ke CSR karena lahirnya di Lombok. Oke. Itu adalah Laut Nusantara. Yes. Laut Nusantara semacam aplikasi untuk kelompok perikanan dan lainnya di Ampenan. Nelayan ya. Nelayan Ampenan. Oke. Waktu itu. Memang kerjasama dengan TGB, Turan Guru Bajang. Oh ya, Gubernur Nusa Tenggara Barat saat itu ya. Betulan. Dan itu masih eksis Pak sampai sekarang? Alhamdulillah sejak 2013-2014. Ya. Tapi secara kelompok dong Pak ya? Kelompok nelayan. Oke. Karena secara nelayan, Pak, nasional yang di cover sama satu program itu berapa nelayan Pak? diperkirakan sini 15.000, nasional tuh 55.000. 15.000 di Lombok aja? Lombok 15.000. Itu nggak termasuk di Pulau Sumbawa Pak? Atau secara umum Masih Nusa Tenggara Barat? area Lombok ya. Masih area Luar Lombok, biasa. belum termasuk Sumbawa. 15.000 ya, 15.000. keren. Nasional 55.000 ya. Nasional. Dan itu kerjasama dengan KKP. Jadi yang menyediakan data itu adalah dari BROL. BROL itu Badan Riset Oceanography Kelautan.
Mereka menyediakan data, kami yang menyiapkan aplikasi. Mm-mm. Nah, kemudian kami menyediakan saat itu, kami sediakan device-nya, solar panelnya, dan sebagainya. Oke. Sekarang mereka udah mandiri semua. Oke. Sudah mandiri. Total nasional 55.000, Wow. 15.000 ada sendiri, ada di 15.000 ya. Ada 15.000. Ada semacam ini nggak Pak? Ada semacam pernyataan dari masyarakat nggak kalau misalnya CSR yang tadi itu sangat membantu? Kita hari ini salah satu ya, Hmm. CSR yang kita launching adalah bersama Darul Mutakin, pesantren Darul Mutakin. Kita punya program yang pesantren digital. Oh, pesantren digital. Nah, pesantren digital itu adalah satu program yang dibuat bersama-sama dengan Kementerian Menko Polhukam saat itu, kerjasama dengan Benih Baik, kerjasama dengan Meta, dengan Google, ya kita bikin semacam satu program untuk pesantren, sebenarnya nasional, Ya. ya. Tapi hari ini satu-satunya di Darul Mutakin itu membuat teknologi IoT untuk maggot. Yes. Ya, untuk maggot, jadi semacam belatung ya. Belatung bulat ya. Bulat yang diberikan, dikembangbiakan Untuk pakan. untuk pakan ternak. Oke, itu sudah eksis Pak ya atau baru mulai memang? Sudah hari ini udah mulai dan sudah eksis jalan ya dengan Darul Mutakin untuk meningkatkan UMKM lah ya, ekonomi mereka sehingga lagi tidak bergantung. Mereka juga punya kolam-kolam ikan ya. Oh ya, untuk ke ikan ya. Untuk kehidupan Untuk pakan ayam juga bisa tuh Pak. Pakan ayam bisa. Ya, kalau tadi kita mundur ke flashback ke nelayan tadi Pak, manfaat dari aplikasi itu apa Pak yang bisa mereka maksimalkan? Masyarakat bisa, nelayan bisa pergi ke laut untuk berada di mana sih ikan itu berada. Wah, kumpulan ikan. Kumpulan gitu. ikan. Dan juga nanti kembalinya lebih mudah, ya kan? Kembalinya lebih mudah, pulang karena selama ini kan orang pergi nelayan tuh pergi begitu saja. Ya. Kemudian nanti pulangnya lagi nggak tahu bingung lokasinya kemana. Soalnya nggak ada tanda. Nggak ada tanda, nggak ada di GPS. Nah dengan ini kan dia tahu. Oh berarti semacam map gitu Pak ya? Iya, coverage-nya di pinggir laut kan. Ini baru 2 Pak ya, mungkin ada CSR yang lainnya ya? Ya, salah nanti. Masih ada lagi gerakan donasi kuota juga. Kita mengumpulkan kuota. Jadi donasinya dalam bentuk kuota. Donasinya dalam bentuk kuota. Ya kan? Karena gini kan Mas, kita ngelihat setelah pangan, sandang, papan. Tapi ternyata hasil survei Bappenas itu kuota. Papan, sandang, pangan, kuota. Iya betul. Jadi kuota itu jangan sampai masyarakat fakir kuota kan. Jadi kita kumpulkan nih kuota-kuota berlebih. Misalnya saya punya 100 giga. Ternyata yang pakai cuma 50. 50-nya lagi bisa saya sumbangkan. Bulan depan dapat lagi kan dari perusahaan. 100 giga lagi. 50 ini dikumpulkan, ini dibagi-bagi. Keren. Oleh teman-teman di CSR itu dibagi-bagi dan dikumpulkan. Dan itu kita bisa miliki sampai 15.000 giga. 15 tera. Dan itu dibagikan lagi. Ya kan? Nah, itu dikembalikan lagi ke masyarakat. Wah, keren. Ya, kan? Terutama sekolah-sekolah ya. Iya. Kita termasuk orang kebagian. Baik, mungkin kita ke area dulu Pak. Tadi CS-nya luar biasa. Pak, kalau di area yang mungkin menjadi atensi adalah beberapa tempat spot yang mungkin ada juga beberapa tempat yang memang tidak tembus sama sinyal atau blank spot Pak. Ini di wilayah Lombok atau Nusa Tenggara Barat masih adakah Pak tempat-tempat yang blank spot yang kemudian di atensi oleh XL? 2022 kita masih ada beberapa tempat yang boleh dibilang bukan blank spot ya, tapi low sinyal. Oh, low sinyal. Karena kalau teknologinya 4G itu semakin banyak pengguna dia shrinking. Oke. Kalau blank spot itu berarti nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal sama sekali. Kalau low signal berarti ada sinyal. Ada sinyal. Datang dan pergi. Datang dan pergi. Kadang-kadang kalau misalnya jam 12 malam dia ada sinyal karena penggunanya lagi tidur semua. Iya betul. Maka dia white. Di teknologi 4G seperti itu. Ada sinyal, cuma low sinyal. Tahun 2023 pertengahan kemarin sudah kita bereskan semua rata-rata di wilayah Lombok Utara, di wilayah Tanjung dan seterusnya itu sampai ke baliknya Rinjani. Terus sekarang di Lombok, Pulau Lombok. Sembalun termasuk Pak? Enggak? Sembalun termasuk. Semuanya sudah sekarang all ada sinyal. Bahkan di wilayah yang menuju ke sana, kalau misalnya nggak ada penduduk pun, itu sudah mendapatkan sinyal. Teknologi kita berkembang sampai di situ. Ada teknologi bandwidth kita yang di 1800, 2100, dan 900, kita sampai arahkan ke sana. Tantangannya sekarang adalah ketika di sebuah tempat berkumpul, kemudian pelanggannya banyak,
bandwidth-nya kurang, maka kita harus upgrade capacity. Ya. Teknologi berbicara lagi, ada namanya 44R, ada namanya Supermassive MIMO, dan kita tidak pernah berhenti untuk melakukan itu, untuk melakukan upgrade capacity. Ya. Upgrade capacity ketika sudah mentok lagi, nggak ada cara lain harus mendirikan BTS baru. Iya. Split cell, jadi kantong baru, namanya split cell. Kantong baru dengan konfigurasi yang sama 900, 1800, 2300, 2100. Kalau ditanya Pulau Lombok, insya Allah nggak ada yang blank Nggak ada yang blank. di Lombok. Tapi low sinyal banyak. Di low sinyal masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Tugas kami untuk bagaimana menguatkan, bagaimana menambah kapasitas. Low sinyal ini berdampak dari kalau semakin banyak pelanggan, maka akan bisa menjadi potensi low sinyal. Oh iya. Karena shrinking. Betul. Artinya kita menyebutnya nice problem lah ya. Problem yang bagus pada Yes. semakin banyak pelanggan. Oh ya. Nah, di wilayah Sumbawa. Nah, Sumbawa ini masih ada beberapa, kemarin kita ngobrol sama beberapa teman, mereka menyampaikan, Pak, di wilayah sini, wilayah Bau Desa ini sinyalnya nggak ada. Hanya ada ketika jam 12 malam. Low sinyal. Berarti low sinyal. Di wilayah kita cek Google Map, memang di balik gunung, Pak. Oh, bukan berarti di situ banyak SL-nya ya? Bukan. Di balik gunung Ya. dan di situ posisinya ada 900 KK. Kalau misalnya kita dirikan BTS dengan BTS yang normal, itu untuk kembali profit itu agak lama. Iya. Karena minimal kan ada berapa ribu pengguna dan segala macam. Kemarin ngobrol sama Bapak, dikasih empowerment sama Pak Marwan, sampaikan kita coba menggunakan repeater nanti, sehingga ada penguatnya. Ya. Harapannya penduduk di sana tidak hanya menunggu jam 12 malam untuk bisa sekedar WhatsApp. Yes. Setiap hari bisa melakukan sesuatu. Nah, challenge berikutnya adalah powernya bagaimana? Karena di situ listrik belum masuk, Pak. Ya. Listrik masih menggunakan turbin Turbin Di air. wilayah Sumbawa itu Pak ya? di wilayah di desa tersebut. Turbin air dia. Jadi Dia gunakan. harapannya sih semoga nanti bisa dilihat sama pemerintah daerah, baik gubernur atau kabupaten atau bupati, untuk di wilayah tersebut masih ada saudara-saudara kita yang secara infrastruktur baik jalan, baik listrik, kemudian kesehatan dan pendidikan yang perlu disupport. Nah, tadi sampaikan sama Pak Marwan, kebutuhan saat ini ya ada sandang, pangan, papan, dan paket data. Kuota. Bahkan tantangannya sekarang saat ini yang bikin orang jadi rame itu kan ada, kalau dulu ada 3T ya, harta, tahta, wanita. Sekarang ada tabel. Kuota. Cocok Pak. Kalau kurang kuota bermasalah itu nanti. Iya. Jalan di WA istrinya nggak bisa balas. Nah ini baru masalah ini. Kenapa? Kuotanya nggak ada. Ya. Menggunakan Excel masih Tapi mohon maaf Pak, tadi yang di Sumbawa sudah tertangani berarti Pak ya? lagi ongoing. Oh, ongoing. Iya. Karena tidak ada satupun operator yang berani ngeklaim di semua tempatnya dia sudah good sinyal, nggak ada. Iya. Apalagi konturnya Indonesia yang seperti itu. Betul. Konturnya Indonesia yang gunung, bukit di baliknya, dan ada penduduk. Sekarang penduduk itu kan sudah mulai membuka di wilayah tempat yang dulunya nggak ada penduduk, sekarang mulai ada penduduk. Ya. Nah ini sekarang kita tambah sinyal lagi di situ. Begitu ternyata, nggak pernah berhenti itu. Pasti akan terus dilakukan. Oke. All operator. Baik, itu untuk di Pulau Sumbawa ya. Jadi salah satu case. Satu lagi, kalau misalnya memang kita bicara data itu agak susah, nggak ada kuota, Excel itu masih ada telepon gratis Pak, sama Excel. Ya. Itu kelebihannya Pak ya. Itu yang Tapi nanti kita ngobrol Pak. Ini saya masih ada pertanyaan sebelum itu. Nah, ini masuk juga sih tadi jawabannya itu. Tapi saya ingin ke Pak Oman terlebih dahulu. Jadi ini apa nih Pak? Diferensiasi atau perbedaan antara XL dengan yang lain. Mungkin secara nasional dulu seperti apa program-programnya, baru nanti kemudian ke Yang lokal. satu, yang pertama kita affordable. Affordable. Kemudian yang kedua real time pasti. Ya. Kemudian kita digitalisasi kita lakukan. Ada aplikasi kita, ada My Excel, My AxisNet. Kemudian kita Banyak ya? juga cukup dengan betul mencoba melakukan cost leadership ya, dalam konteks bahwa masyarakat itu untuk kontak call center itu nggak perlu mahal. Yes. Karena kalau call center itu mahal. Kalau paket sendiri Pak? Nah, kita menggunakan chatbot, kita menggunakan Maya, kita menggunakan beberapa saluran channel-channel yang kita bangun bersama agar masyarakat dimudahkan. Iya. Nah, secara paket juga, dulu dari nanti Pak Dodi ini ahlinya marketing nih, dia bisa cerita nih.
Dari mulai paket yang denominasinya paling kecil ya Pak Dodi ya, 3.000. 3.000 ya. Menyelesaikan Affordable kantong. banget ya, Iya, menyesuaikan iya. kantong masyarakat. Betul, betul, betul. Sampai yang denomnya juga tinggi ya, paling tinggi berapa, 200.000 kali ya. Ada, yang 500.000 juga ada. Ada ya. Menyesuaikan ya. Nah, menyesuaikan betul. Ya. Betul, betul. Yang hobi sampai ke namanya apa ya kita bilang mungkin menggunakan untuk video flick ya, atau orang-orang yang sangat senang nonton. Itu paket sampai 500 giga, 350 giga itu juga ada. Berarti perspektif yang mengatakan murah bukan berarti murahan. Bukan murahan Iya, itu ya. betul, real. Real, ya. Itu real. Oke. Ini sangat membantu mungkin untuk kantong masyarakat ya. Yang penting itu, Harga tahta sama apa Pak? ada kuota. Harga tahta. Betul. Iya Pak. Kalau NTB sendiri ada program khusus nggak tuh Pak? Karena kan mengingatkan masyarakat kita tuh, apalagi NTB, Lombok khususnya sedang berkembang tuh pariwisatanya. Kemudian penduduknya yang Muslim banyak tuh Pak. Misalnya pengajian-pengajian untuk komunitas-komunitas itu disasar nggak Pak? Kalau kita ada sisi selling, komersial, ada sisi CSR, Ya. Corporate Social Responsibility. Kalau kita bicara yang sellingnya, kita juga menyasar community, commerce community juga, artinya kita bisa melakukan bundling kegiatan. Bundling kegiatan, sebenarnya kalau di Mataram sudah banyak pengguna kita, tapi kenapa kita tetap melakukan selling? Ada yang namanya retention, retensi bahwa Excel itu adalah milik saya adalah Excel, itu tetap kita lakukan. Kecil-kecil, kita nggak dalam bentuk yang besar gitu, kecil-kecil di kampung-kampung kita tetap lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara CSR, dimulai pagi tadi Pak Marwan meresmikan pesantren digital. Ya. Rasanya ini menjadi gong besar bagi Lombok karena yang baru pertama kali kita lakukan. Di tempat lain sudah Pak, di Madura sudah, di Malang sudah, di Sumatera dan lain-lain sudah. Ini Lombok pertama kali. Dan ada di Lombok Timur. Makassar juga ada. Di Makassar juga sudah ada. Di Lombok Timur ini kita lakukan dengan Pesantren Darul Mutakin karena kita berharap tidak hanya untuk saat ini bermanfaat, namun juga kita berharap santriwan, santriwati kedepannya melek teknologi dan mereka bisa tahu, oh ternyata teknologi itu bisa juga untuk tolabul ilmi ngajinya. Oh iya betul. Karena ada turut satu kitab yang dia bisa didigitalkan. Kemudian yang kedua, besok akan dilanjutkan dengan pelatihan AI. Yes. Artificial Intelligence ini luar biasa perkembangannya. Mulai dari teks, gambar, graphical, bahkan data-data detail ini juga bisa di sana. Ini tidak hanya sekedar mengenalkan internet, namun menyampaikan apa manfaatnya internet saat ini ke depan dan untuk kemakmuran secara umum ekonomi di pondok pesantren. Berarti sekaligus mengedukasi Pak ya? Ya. Edukasi hal baik dan memberikan literasi yang baik Kalau internet. Kalau melihat secara rumusnya belajar itu, saya mengambil taksonomi Bloom ya, rumus belajar dan taksonomi Bloom nama teorinya. Yang pertama pasti tahu, yang kedua adalah paham, yang ketiga adalah melakukan, baru kemudian evaluasi, analisa, membuat yang baru. Kita berharap yang kita sebut nanti bisa create sesuatu yang baru. Tahu dulu, dikenalkan, paham apa itu, kemudian mereka melakukan, baru kemudian mereka melakukan analisa, evaluasi sendiri, sesuatu yang baru. Kalau sudah semua entitas, banyak entitas yang create baru, itu rasanya kemakmuran sudah bisa akan berjalan by system. Ya. Alam semesta akan mengikuti sendiri. Itu. Luar biasa. Jangan Pak, ngaji di lain waktu. Pak, kalau tadi apakah CSR yang dikhususkan tadi di pondok pesantren ini merupakan gebrakan baru atau memang dari CSR yang memang diprogramkan dari pusat, Pak? Jadi ini memang dari pusat. Jadi beberapa daerah memang potensi. Beberapa daerah gitu, udah, jadi udah jalan. Dari mulai itu kita cetuskan bersama Meta, dan Meta itu Facebook dan Google gitu ya. Karena kami ada kerjasama menarik kabel laut dengan mereka, tapi kemudian kita sampaikan ini apa cuman kerjasama kabel laut atau kita harus lakukan sesuatu. Saya bilang kita harus cari sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, akhirnya disasarlah gimana kalau mengurangi gap literasi digital. Yes. Di mana? Kita ngadep ke Pak Mahfud waktu itu. Pak Mahfud bilang pesantren lah katanya. Pesantren ini jauh sekali untuk bisa dicapai ya, gitu ya. Sehingga akhirnya dari mulai
kerjasama dalam bentuk komputer ya, kemudian akses kuota, kemudian sampai ke IoT, akhirnya kita kembangkan terus. Nah, hari ini kita ingin masuk ke Lombok, gitu. Karena kita ngelihat di Lombok, ada pesantren, banyak Pak. Kita baru dapat satu nih ya. Kita lihat Lombok Takin nih ingin mengembangkan peternakan, ekonomi, UMKM. Kenapa tidak gitu kan? Kita bawa Manggot. Nah, dengan teknologi IoT. Betul. Jadi sebetulnya udah beberapa area, masuk ke Madura, Makassar, Malang, Surabaya. Sudah ada sampling sebelumnya berarti Pak. Ada Semarang. Kalau rencananya di Nusa Tenggara Barat sendiri Pak, akan CSR ini akan kita menyasar berapa? Kita kembangkan, kita nanti lihat pesantren-pesantren mana lagi, ya kan? Karena kan memang harus disurvei dulu, diajak bicara dulu. Atau dibagi tuh Pak. Di Pulau Lombok sebagian, misalnya di Pulau Sumbawa sebagian ya. Masih ada Sumbawa nih kayak. Iya betul. Oh enggak, saya enggak. Ya tapi kita akan coba lah. Sumbawa juga nanti kita coba raih ya, kita coba capai ya bersama-sama ya. Betul Pak. Kita juga nggak ingin literasi, maksudnya keinginan kita agar literasi digital ini terus dikenal gitu ya. Gap digitalnya mengecil, masyarakat juga bisa memanfaatkan teknologi digital untuk kemaslahatan. Yes, betul sekali Pak. Luar biasa, karena kita lihat memang di satu sisi dengan internet di mana-mana Pak bisa diakses oleh siapapun, itu kekhawatiran mulai muncul Pak. Mungkin ini merupakan literasi yang baik lah Pak. Ya. Jadi memang internet satu sisi ada hal positif kalau dimanfaatkan positif ya. Betul. Tapi kan sisi lain dia juga jadi negatif kalau misalnya dibawa ke arah negatif. Tapi masyarakat saya yakin santriwati yang kita temui pagi tadi kelihatannya sangat memahami bahwa ini adalah untuk pengembangan ekonomi pesantren ya. Jadi mudah-mudahan kesejahteraan ini yang bisa kita bawa dan gap digitalisasinya semakin mengecil. Iya betul Pak. Masuk melalui ini ya pondok pesantren. Betul. Selain itu mungkin program, saya ingin tahu program khusus nih Pak. Program khusus dari XL yang mungkin yang bisa menjadi andalan. Apa ini? Untuk promonya atau apa? Ya, promo dong. Paketnya atau apa? Promo paket dan hal-hal yang menguntungkan lah bagi para pengguna ini. Semakin ke sini itu pelanggan sudah semakin aware dengan koneksi menggunakan WiFi kan ya kalau di rumah. Betul. Jadi WiFi itu menjadi dalam tanda petik kompetitor kita bahwa mereka juga menggunakan WiFi. Namun ketika mereka mobile nggak mungkin koneksi sama WiFi. Ya. Jadi kebutuhannya adalah, saya kebutuhan datanya itu adalah per hari. Ada juga yang kita bicara masih per bulan. Kita mulai namanya bebas puas. Bebas puas itu kuotanya mulai 3.000, dapat 3 giga selama 3 hari. Wah, bebas puas ya. Menariknya, bebas puas ini kalau sebelum 3 hari, sebelum masa berlakunya habis, 3 giganya sudah habis, kemudian dia isi ulang lagi, itu masa aktifnya bertambah terus. Atau ketika dia belum waktu 3 hari, giganya masih ada, dia mau isi ulang lagi, dia bertumpuk lagi Pak. Jadi nggak pernah hilang. Akumulatif kuotanya. 3 giga 3 hari, 3 giga 5 hari, 3 giga 7 hari, dan juga ada yang 1 bulan. 1 bulan common lah ya, sudah biasa teman-teman, sudah biasa. Nah ini yang kita coba sasar dengan Excel. Ada juga produk kita yang 1 harian ada Pak, tapi produknya Axis. Axis adalah bagian daripada Excel kan Pak? Iya. Axis, dan memang Axis ini kita banyak sasar segmennya adalah youth ya, anak-anak muda, dan di dalam Axis itu kita punya aplikasi namanya AxisNet. Bahkan kalau misalnya AxisNet ini bagi para anak muda yang gamers dan segala macam, betul. mereka lebih dimudahkan. Oh, ada segmentasi. Ada segmentasi juga ya? Ada segmentasi. Jadi itu lebih ke Axis ya untuk anak-anak muda ya? Betul Pak, Axis. Untuk kegiatan-kegiatan gaming dan sebagainya. Gaming dan e-sport. Kemarin kita ada 2 kali 2 periode ini, namanya ANC, Axis National Cup. Finalnya kemarin kita di Jakarta, di Senayan, di Indonesia Arena. Itu disaksikan juga sama Menpora, Pak Dito. Futsal Pak, program futsal. Tahun lalu wakil dari Region East itu dari Lombok Timur, dari Mas Bagi, yang berangkat ke Jakarta untuk difinalkan sama seluruh Indonesia. Tahun ini dari East Region
yang diberangkatkan adalah SMA 12 Surabaya dan juga SMA 2 Mojokerto yang perempuannya. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Alhamdulillahnya kalau yang SMA 12 masih belum mendapatkan juara, yang SMA 2 Mojokerto menjadi juara 1 nasional. Dan itu diserahkan langsung sama kementerian. Artinya apa? Kalau kita bicara produk kita yang AXIS itu memang segmennya anak muda. Ya. Dan anak muda juga tidak hanya sekedar kita fasilitasi dari sisi hobinya mereka mulai dari game, sport dan segala macam, tapi juga kita fasilitasi bahwa banyak sekali fitur-fitur di AXISNet itu yang bisa diambil sama anak muda yang saat ini. AXISNet, tinggal dicari di Google Play, AXISNet, diklik, install. Iya, keren banget ya. Nah, kalau boleh jujur nih Pak, jadi kalau masyarakat tuh mengakui Excel itu seperti apa Pak? Misalnya apakah keunggulan itu dari sisi signal kah? Atau dari sisi harganya yang murah tapi bukan murahan? Atau seperti apa Pak? Kalau di area sendiri? Iya, Pak, namanya telco industri itu, yang pertama adalah hygiene faktornya adalah network, betul nggak Pak? Iya. Harganya murah tapi nggak ada networknya buat apa? Iya, betul. Jadi yang pertama concern kita adalah network, pasti. Semua operator pasti juga melakukan hal yang sama. Kalau pertanyaannya apakah persepsinya network, saat ini semua sudah klaim bahwa network kita jauh lebih baik. Jadi pelanggan pun juga tahu, ya ada Telkomsel, ya ada Excel, ya ada Indosat dan seterusnya seperti itu. Semuanya ada di situ. Dan kita juga klaim bahwa Excel untuk di NTB, untuk di Lombok khususnya 100% kita sudah ada sinyal. Tinggal ada low atau strong sinyal gitu aja. Dan itu yang sedang diperbaiki sampai XL ya? Terus, tidak akan pernah berhenti. Jadi jargon kita jadi lebih baik Pak. Jadi tidak pernah berhenti untuk lebih baik terus. Jadi terus menerus. Untuk investnya kita komitmen dari perusahaan. Yang kedua, setelah network, yang dilihat adalah price. Ya. Harganya gimana? Tadi sampaikan sama Bapak, Pak Marwan, affordable. Affordable maksudnya ini worth apa tidak buat saya? Ya. Apakah harga segini oke dengan saya? Tentu saja yang namanya price ini akan berdampak terhadap yang ketiga, lingkungan saya menggunakan ini apa tidak. Ya. Kelebihan Excel adalah tadi yang saya sampaikan, teleponnya gratis. Yang kedua, kalau kita bicara WhatsApp, nggak harus operator yang sama kok, semua bisa melakukan WhatsApp satu sama lain. Bahkan sekarang orang-orang yang sudah menggunakan nomor lama, tapi kepingin yang affordable dan jaringannya oke, nomor lamanya nggak bisa hilang Pak, karena WhatsApp-nya sekarang masih sudah tersebar di mana-mana. SIM kedua masukin, pakai kuotanya adalah paket datanya Excel. Nomornya nggak akan hilang Pak, tetap dipakai. Cuma yang SIM keduanya paket datanya menggunakan Excel, dan itu terjadi Pak. Itu di capture sama Meta, di capture sama yang bisa kita lihat. Oh ternyata market share-nya Excel sekarang berkembang jadi 81% dan seterusnya. Seperti kalau ditanya apa sih yang spesifik yang menjadikan Excel itu jadi pilihannya masyarakat spesifik? Ya. Kalau saya melihat sekarang, pride Pak, bangga menggunakan Excel. Saya ambil contoh Pak, Nike itu nggak jual sepatu Pak, Nike itu jual pride. Apalagi ya Harley Davidson itu bukan menjual motor, tapi menjualnya masalah emosional. Ya. Kalau sudah di wilayah yang 81% win more seperti ini, kita jaga pride-nya pengguna Excel. Bahwa ketika saya menggunakan Excel, saya bangga dimanapun saya bisa connect. Mulai ada disrupt-nya adalah, wah ini ada disrupt-nya ini anak-anak muda yang orang luar Excel tiba-tiba masuk dengan membawa produk menyampaikan hal seperti ini. Ya nggak bisa dipungkiri, itu adalah pertempuran kompetisi antar operator yang kita bilang bukan hambatan sih, tapi challenge untuk kita bisa cari cara lagi. Kalau saat ini kalau di Lombok yang saya bilang networknya oke, harganya oke, apalagi pride. Oke. Berarti tagline yang cocok apa tuh Pak? Belum pakai Excel belum keren gitu ya? Kalau kami punya tagline jadi lebih baik. Oh tetap ya, jadi lebih baik. Karena itu sudah sangat umum sekali, semua orang pasti jadi lebih baik. Jadi lebih baik dan untuk Indonesia. Karena menjaga apa tadi beberapa program dan juga ini Pak ya, pelayanan ya, services ya. Jadi untuk Indonesianya di ke depan jadi lebih baik untuk Indonesia. Ya. Pak, kalau kita berbicara blank spot itu apakah memang dari company sendiri itu meriset Pak, atau tergantung dari report masyarakat tuh di sini nggak ada? Jadi ada dua pendekatan. Satu, company juga melakukan
research, melakukan analisis, menggunakan AI, lari laporan masyarakat juga. Kemudian yang kedua, laporan masyarakat yang lari ke Komdigi sekarang ya, Kementerian Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, dulu Kominfotik ya. Nah di sana kita godok lagi nih, kita lihat lagi. Kalau tadi yang disampaikan Mas Dodi misalnya, oh itu low sinyal, gitu ya. Nah kita lakukan riset, apakah perlu ditambah BTS atau sinyal kita perkuat, tambah repeater, atau memang frekuensinya yang di-tune, gitu ya. Nah ini kita lakukan. Kita sudah lakukan di 861 desa yang sudah kita lakukan di Indonesia. Nah, nanti kita lakukan terus bersama Komdigi ini bersama-sama. Nah ini ada lagi Komdigi kemarin mendapat laporan dari masyarakat kemarin 1021 desa. Kita bilang oke, ini bersama-sama semua operator nih. Ini kita lihat mana dibagi-bagi. Mana yang low sinyal, mana yang penguatan, mana yang memang perlu BTS baru. Nah, desa-desa yang tidak saat ini masih low sinyal atau belum ada sinyal, karena memang pemekaran desa tidak dipungkiri, Pak. Saya contoh di daerah Papua ya, contoh salah satu daerah Papua. Di Sorong Selatan. Kita udah survei ke sana, desanya mau kita pasangin, kita mau lihat, tahu dia udah bikin desa baru lagi. Saya tanya, kenapa bikin desa baru? Wah, satu desa 1 miliar. Dana desa. Masuk. Iya kan, jadi dia nambah desa. Sebelahnya nambah desa. Masyarakatnya dipindahin ke sana. Jadi demikian hebatnya penambahan desa. Sehingga ya kita terus lakukan bersama-sama. Ada yang dilakukan sendiri, ada yang dilakukan bersama-sama dengan Komdigi. Jadi memang kalau yang dilakukan sendiri ya tentunya Excel terus mengembangkan, profitabilitas menjadi parameter kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang ada desa-desa yang ternyata profit. Ada desa-desa yang tidak profit. Tapi kalau tidak profit kita kerjasama dengan Bakti misalnya. Yang tidak profit itu maksudnya Pak, pengguna XL tidak banyak gitu? Jumlah penggunanya nggak banyak. Sehingga untuk membiayai base station itu sendiri itu nggak mencukupi. Tidak masuk ya? Nggak masuk. Nah secara bisnis, kita kerjasama dengan Bakti, Kominfo, Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informatika. Kita kerjasama nih, apa nih yang bisa kita bancaan lah kalau istilahnya. Misalnya kita bangun BTS-nya, mereka nyediain satelitnya, nyediain listriknya, manggil PLN, manggil semua lah. Supaya desa ini bisa tetap mendapatkan layanan digital, komunikasi. Kira-kira gitu. Luar biasa juga ya. Pak, kalau di NTB sendiri nih, dari sampai saat ini, jadi yang masih low signal itu berapa wilayah nih Pak? Kita mengidentifikasi di wilayah Sumbawa sama Bima ya, itu masih ada. Sumbawa, Bima, terutama tapi di kalau yang Lombok secara umum sudah tercover. Lombok insya Allah sudah ya, saya masih sampai sekarang saya masih buka telinga dan teman-teman juga mencari informasi di mana yang ada keluhan sinyal. Kalaupun misalnya ada blank spot, tiba-tiba ada blank spot, ya karena tiba-tiba listriknya mati, baterainya atau apa, atau kecurian atau apa, itu bisa jadi terjadi. Tapi bukan karena nggak ada sinyal, bukan karena nggak ada BTS, ada BTS tapi technical problem. Itu common ya, kalau kondisi yang umum yang terjadi seluruh operator. Kalau yang saat ini kita identifikasi di wilayah Sumbawa Pak, masih ada. Sumbawa ya. Bau desa kemarin itu kita dengar, desa itu baru berada di tahun 2020. Iya, itu pemekaran. Di Sumbawa? Iya. Sebelumnya nggak ada desa. Jadi baru 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kurang lebih desa itu. Tapi udah 900 kakak. Jadi begitu banyak desa yang... Kalau 900 kakak itu sudah masuk profit nggak Pak? Sudah masuk? 900 kakak kalau satu kakaknya rata-rata 4 ya. Dan kita harus lihat average umurnya juga. Jadi penduduknya 3.600. Mungkin kalau average age-nya penggunanya lah ya. Penggunanya itu di atas 18 tahun itu cukup ya, misalnya 2000-an ya, itu lumayan, itu bisa profit tuh, bisa masuk tuh mungkin ya. 2000 pengguna ya paling enggak. Karena kita harus ngitung dulu nih betul-betul ya kan. Tapi kita nggak cukup nggak juga kehabisan nggak harus ya. profit dulu, nggak mungkin profit dulu. Kan. Kayak kita kerjasama dengan Bakti dengan yang lain-lain kan, untuk mencari solusi atas betul. Karena service system utama Pak. Betul. Murah tapi nggak murahan tadi. Nggak murahan tadi lah. Oke Pak, mungkin ini kesempatan untuk Bapak berdua untuk menyampaikan apa nih yang penting untuk masyarakat kita, khususnya warga Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih. Mungkin karena Nusa Tenggara Barat ini kan sudah, saya lihat aksesibilitas atas komunikasinya sudah begitu banyak. Jadi infrastrukturnya juga udah begitu besar. Harapan saya
manfaatkanlah teknologi ini untuk kesejahteraan, untuk peningkatan ekonomi, untuk peningkatan pendidikan, dan tentunya untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Dan masyarakat juga diharapkan nanti mendukung pemerintah sehingga kemakmuran NTB ini segera tercapai. Hal positif lah Pak ya. Positif. Kemudian komitmen XL tadi Pak? Excel akan terus bangun di NTB. CSR juga terus dikembangkan, terutama dengan Laut Nusantara, pesantren digital, gerakan donasi kuota, kita akan tetap jalankan ya. Sesuai dengan teknologi yang terus kita kembangkan. Harapannya mudah-mudahan kalau spektrum tahun depan untuk 5G bisa dikembangkan, NTB jadi sasaran. Itu sudah masuk dalam plan kita ya 2025. Pak, mungkin khusus untuk NTB Pak. Iya, terima kasih Pak. Kalau kita bicara tujuan warga itu pasti yang utama adalah kemakmuran Pak ya. Bicara kemakmuran, salah satu sumber daya yang luar biasa di NTB ini adalah pariwisata Pak. Kita bicara pariwisata, tidak dipungkiri ada connecting dengan Bali. Kita bicara Bali, ada yang terbang, ada juga yang menggunakan laut. Nyebrang dari Bali ke Lombok atau dari Bali ke Gili Trawangan. Saat ini kami komitmennya adalah bahwa dengan mendukung pariwisata yang ada di Lombok, tidak ada satupun titik penyeberangan yang dari Bali ke Lombok itu putus sinyal dengan XL. Keren. Ya Mas Wi ya. Dan itu sudah terrealisasi Pak ya? Terrealisasi. Dan saya sendiri yang mengawal pada saat pembangunan itu sejak akhir 2023. Sudah done. Betul ya Pak Mas Wi ya? Jadi kata Mas Wi tadi ada positif negatifnya sih. Kemudian yang sekarang sampai ke Gili Trawangan juga Pak. Gili Trawangan. Jadi Gili Trawangan tourism yang ada dari Bali ke Gili Trawangan, ada 1-2 titik yang masih belum tercover di laut ya, di laut masih belum tercover, tapi mostly sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu yang banyak titik yang belum blank di situ. Dan itu kita akan terus upgrade di laut. Jadi di laut yang banyak kapal itu kenapa? Balik lagi ke CSR, nelayan-nelayan kita yang sekarang ada di laut pada saat menggunakan XL masih bisa koneksi sama XL, karena di laut pun tidak hanya di darat kita ada sinyal. Nah itu komitmen kami untuk Lombok, kita bareng-bareng untuk kemakmuran warga dari sisi pariwisata. Kalau plan 2025 tadi sama nggak? Sama, kalau plannya sama, kita mengikuti beliau. Saya nggak berani membuat plan sendiri. Betul. Biasa, sama kalau itu. Saya XL berarti lebih apa tadi tagline-nya Pak? Jadi lebih baik. Jadi lebih baik untuk Indonesia. Baik Tribuners, dimanapun saja berada, luar biasa bincang kita dengan dua narasumber kita yang luar biasa ini. Dan pastinya tayangan ini Anda bisa saksikan di YouTube tribunlombok.com. Saya Abdi Ananta, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Mas Abdi,